Walau bertekad bulat. Nah, kenapa dikatakan walau bertekad bulat? Karena sebagai yang berseulang, Anda itu memang lentur, banyak akalnya, meliuk-liuk gitu ya. Apalagi logika Anda itu memang tidak disangsikan. Sangat Anda yang berseulang tentunya juga adalah sahabat kami, sahabat Sonora. Dan tentunya karena Anda adalah sahabat Sonora, kami, saya Kang Hongkian, staf dan kru Sonora, baik yang di Jakarta maupun jaringan, termasuk yang di kota Anda, tentunya memiliki keinginan yang tentunya saya harap berkenan di hati Anda untuk mengupas bagaimanakah dinamika Anda sebagai pribadi berseulang di tahun Babi Tanah Imlek 2570. Saudara yang budiman, andaikan Anda memiliki buku yang saya pegang ini, buku tahun Babi Tanah Imlek 2570, tahun yang berpredikat prinsip dan toleransi, ya, gemilangkan keberuntungan. Saya berharap Anda membuka halaman 181. Pada halaman tersebut terdapat syair yang hendak saya sampaikan kepada Anda. Harap Anda menyimaknya dengan seseksama mungkin. Ya, tentu ada maksud dari kami, dari saya khususnya, kenapa meminta Anda untuk menyeksamainya. Ingat ya, seksamai. Walau bertekad bulat, agresivitas patut didinginkan. Karenanya, target ambisi harus selalu disesuaikan. Pantangkan spekulasi, kestabilan layak diutamakan. Hindari perseteruan, kecurigaan jangan diramaikan. Niscaya kendala tiada, aktivitas mudah dilancarkan. Jelaskan? Ya, banyak hal-hal yang bersifat mengkhawatirkan. Karena secara general, Anda yang berseulang memang di tahun Babi Tanah ini merupakan sio yang diramalkan paling besar didera oleh ketidakselarasan. Lazim disebut Anda yang berseulang siongnya teramat sangat besar. Jadi harus betul-betul waspada. Walau bertekad bulat. Nah, kenapa dikatakan walau bertekad bulat? Karena sebagai yang berseulang, Anda itu memang lentur, banyak akalnya, meliuk-liuk gitu ya. Apalagi logika Anda itu memang tidak disangsikan, sangat luar biasa. Jadi saya sengaja membaca awalan predikat ini dulu ya. Nah, di sini ada kalimat apa? Prinsip dan toleransi. Kalau Anda terpaku kepada logika yang begitu mengental seringkali mengabaikan intuisi, naluri, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menimbulkan satu kondisi di mana Anda tidak bisa menerima pandangan yang sedang berkembang secara umum pada suatu rentang waktu. Dalam konteks ini tentu tahun babi. Dan ini tentunya akan merancukan benak Anda. Sehingga Anda akan banyak sekali mengalami benturan-benturan ya, konflik-konflik dalam misalnya memahami sesuatu.
kesalahpahaman, kekeliruan penafsiran oleh karenanya akan sering terjadi. Nah, kalau itu memang tidak bisa Anda hindari, maka yang dikhawatirkan tekad bulat Anda itu, agresivitas Anda itu akan menghadapi sesuatu kehampaan, sesuatu kekosongan, sesuatu yang tidak dapat menghasilkan apapun, bahkan bukan tidak mungkin, justru sebaliknya. Ya, jangan sampai peluang yang ada dalam konteks ini kemudian menjadi bumerang, saudara. Ya, jadi sekali lagi, walau bertekad bulat, agresivitas patut didinginkan. Jadi Anda jangan tergesa-gesa. Ya, orang bilang slow but sure, ya, pelan-pelan tapi meyakinkan, tenang gitu ya. Nah, tapi tentu harus dengan pengamatan yang ekstra ditingkatkan. Karenanya target ambisi harus selalu disesuaikan. Jadi dalam kondisi seperti ini keliru kalau Anda kemudian mencandangkan target setinggi langit. Ya, jadi target Anda harus disesuaikan dengan kondisi Anda, gitu ya. Pantangkan spekulasi. Ya, dalam keadaan tadi saya bilang bisa keliru penafsiran, bisa salah paham. Kalau Anda menspekulasikan aksi, tentu ya dampak buruk yang fatalis lah yang Anda akan raih. Bukan keberuntungan, saudara, ya. Waspada itu. Pantangkan spekulasi, kestabilan layak diutamakan. Jadi jangan berspekulasi ya dalam bidang apapun, ya. Bahkan kestabilan lah. Jadi kalau biasanya Anda berlari 100 km per jam, memacu kendaraan Anda, maksud saya, ya sekarang tolong setengahnya atau bahkan di bawah itu, supaya apa yang ada di sekitar Anda tidak lolos dari pengamatan. Kalau kencang sekali kan kita, kewaspadaan kita hilang. Jadi kita juga tidak bisa mengamati apakah yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud, saudara. Hindari perseteruan, kecurigaan jangan diramaikan. Jadi jangan ada konflik kecil kemudian jadi besar. Justru kalau ada konflik bahkan yang besar harus Anda redakan seminimal mungkin. Jadi kalau Anda curiga pada siapapun, ya termasuk dengan pada staf Anda atau pada relasi, ya jangan Anda ramaikan, ya. Anda harus dengan pelan-pelan, ya, dengan siasat, bagaimana Anda dengan kelemah lembutan, karena sosok ular pun terkenal dengan kelemah lembutannya, loh, lentur, ya. Jadi jangan didobrak, tapi carilah jalan kesesuaian, ya. Kelembutan Anda akan memenangkan konflik yang Anda hadapi. Ingat itu selalu, saudara, karena air yang menetes pelan-pelan, ya, walaupun tetesan air, ya, dengan pelan-pelan akan juga mampu melubangi batu yang keras sekalipun. Anda harus betul-betul camkan itu kalau kesuksesan Anda di tahun babi hendak Anda pertahankan, ya, atau bahkan ditingkatkan. Ya, hindari perseteruan, kecurigaan jangan diramaikan. Niscaya kendala tiada, aktivitas mudah dilancarkan. Jadi sekali lagi, kalau segalanya dapat kita hindari dan kita kondisikan sesuai dengan kondisi kita sendiri, ya. Jadi kondisi yang bersifat umum dengan kondisi kita yang lagi tidak selaras, kalau kita sesuaikan, kita tidak akan menghadapi benturan-benturan. Dan kalau benturan ini tidak ada, kita akan mampu melenggang dengan baik, ya, dengan tanpa gangguan. Lenggang kangkung pun tidak hanya mendapatkan kangkung, ya, tapi dapat siomay loh, ya. Jadi melengganglah dengan baik supaya kesuksesan berpihak kepada
kita ya, kepada Anda yang berusia ulang. Dan tentunya kestabilan Anda, kesuksesan Anda adalah harapan kami semua di Sonora. Sukses.